pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kembali pada pagi hari ini kita mau memulai hari dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, terkhusus untuk jemaat GPDI Zion Altar. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai ke 27. Di sini dikatakan judul dari perikopnya adalah angin ribut diredakan. Nah, di sini kita lihat bahwa Yesus di dalam ayat 23 naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Di ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tetap tidur.
Maka datanglah murid-murid dan membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa ada peristiwa di mana murid-murid yang kurang percaya dan akhirnya Yesus menghadapi angin badai itu dan menghardik, dan itu semuanya menjadi tenang. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa sebelum ada cerita ini, kalau kita mundur beberapa ayat, ya, di sini Yesus sebelumnya itu mengadakan banyak mujizat. Yang pertama, dia menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum, dan menyembuhkan ibu Petrus. Ya, jadi murid-murid melihat peristiwa-peristiwa itu, harusnya tahu apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Mujizat yang begitu banyak yang Yesus buat untuk orang-orang yang dikasihani dia, gitu ya. Dan murid-murid pun juga melihat peristiwa-peristiwa itu. Nah, di Matius pasal 8 ayat 26 Yesus marah karena murid-murid itu tidak sadar, gitu ya. Atau kalau saya boleh bilang, kepanikan itu menghilangkan iman percaya dari murid-murid, gitu ya. Jadi Yesus marah, di sini dikatakan di ayat 26, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ya. Padahal beberapa peristiwa sebelum mereka naik ke perahu, banyak peristiwa-peristiwa mujizat itu dilakukan Yesus dan di depan murid-murid. Jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa kepanikan itu, ya. Maka itu kenapa dibilang panik? Karena di dalam ayat 25 murid-murid berkata seperti ini, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ya. Mereka belum binasa, ya kalau binasa mungkin tidak bisa bilang binasa ya. Tetapi mereka sudah mengatakan bahwa ini akan binasa. Padahal peristiwa sebelum-sebelumnya kalau kita lihat bahwa Yesus banyak mengadakan mujizat, ya, menyembuhkan, ya, menyembuhkan orang kusta, ya, menyembuhkan hamba perwira, menyembuhkan ibu Petrus. Itulah hal-hal yang mustahil, yang juga kalau kita bisa perhatikan itu juga membawa kebinasaan, tetapi Yesus menghadapi itu semua. Tetapi kenapa murid-murid begitu takut? Ya, karena kepanikan, mereka kekurangan kepercayaan. Mereka kekurangan iman, mereka tidak mengenal Yesus, padahal sudah berhari-hari dikatakan ya, bersama murid-murid Yesus itu menunjukkan banyak mujizat. Nah, hari-hari ini pun juga kita sering sekali karena kepanikan kita kehilangan kepercayaan, kita hilang semua apa yang kita sudah terima dari Tuhan. Bahkan pertolongan-pertolongan yang sebelum-belumnya, setahun-tahun lalu, bulan-bulan lalu, ya, bukti penyertaan Tuhan itu bisa saja sekedar itu bisa hilang. Ya. Jadi kita harus benar-benar mengenal siapakah Tuhan kita itu. Ya. Kalau Tuhan sudah begitu banyak menolong kehidupan kita, ya, mulai dari pertobatan kita, ya, kehidupan kita lahir baru, ya, dan peristiwa proses-proses kehidupan kita sudah begitu banyak, tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, jam demi jam. Apakah itu akan hilang begitu saja? Ya, saya rasa tidak begitu ya. Nah, di dalam Matius pasal 8 ayat 10 di peristiwa waktu Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum, Matius pasal 8 ayat 10, waktu Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh perwira itu, ia kagum sekali. Lalu ia berkata kepada orang-orang yang sedang mengikuti dia, "Bukan main orang ini, di antara orang Israel pun belum pernah aku menemukan iman sebesar ini." Yesus berkata kepada orang-orang yang mengikuti dia, "Bukan main orang ini, di antara orang Israel pun belum pernah aku menemukan iman sebesar ini." Ya. Jadi iman bukan saja kita percaya, ya, kita bersandar, tetapi iman juga menyangkut bagaimana kita mengenal Tuhan kita, pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati. Ya. Ini harus kita perhatikan, kita harus maintain, kita harus pelihara. Ya. Sama begitu pun juga kasih setia Tuhan yang hari demi hari Tuhan pelihara untuk kita semua. Kita pun juga sebaliknya juga seperti itu. Kita memelihara apa yang Tuhan sudah beri. Kita mengingat setiap bukti kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, supaya apa? Supaya jangan sampai seperti murid-murid. Murid-murid begitu panik. Ya. Kehidupan saya
Bapak Ibu sekalian semua juga pasti pernah mengalami kepanikan, kekhawatiran yang begitu berlebihan. Tetapi ingat, jangan sampai kita berkata binasa seperti murid-murid ini. Akhirnya Yesus marah. Kenapa kamu takut? Kamu orang yang kurang percaya. Ya, ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 7 dikatakan Yesus berkata seperti ini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya, ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dan di ayat 9 kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya. Tidakkah percayakah engkau, di ayat 10, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan kepada diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya. Allah Bapa sudah mengutus Yesus. Yesus sendiri mewakili kepribadian dari Bapa itu sendiri. Ya. Ya. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 24, untuk kita jemaat-jemaat di akhir zaman ini, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ayat 12. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26 untuk kita semua. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari, mungkin kita tidak pernah bertemu Yesus secara pribadi seperti murid-murid. Tetapi Yesus sudah mengutus, Allah Bapa sudah mengutus pribadi bernama Roh Kudus. Ya. Ketika kita menerima pertobatan dan kita lahir baru, kita menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita dipenuhkan, ya. Oleh karena itu, mari kita terus mencari, kita terus berdoa, terus meminta, ya, kuasa daripada Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Supaya apa? Supaya ketika ada satu badai masalah, kita tidak panik dan kita tidak berkata binasa, tetapi kita berkata Tuhan pasti menolong dan Tuhan mau mengingatkan banyak hal melalui Roh Kudus-Nya. Mari Bapak Ibu, di tahun yang baru ini kita tetap semangat, tetap mencari Roh Kudus pribadi Allah, mengenal dengan baik, ya. Supaya apa? Supaya apapun yang kita hadapi, Tuhan menyertai dan melindungi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, jam demi jam, Engkau Tuhan telah menyertai kehidupan kami, memelihara kami. Engkau mengutus Yesus, Engkau mengutus Roh Kudus dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui firman, melalui Roh Kudus, kami boleh memelihara Tuhan, pengenalan kami akan Engkau. Bahkan lebih lagi Tuhan, kami mengenal dan melakukan banyak pekerjaan yang besar Tuhan, seperti murid-murid ketika mereka sudah mengenal dipenuhkan Roh Kudus. Kami juga boleh banyak menghadapi segala problema kehidupan kami dengan meninggikan nama-Mu Tuhan, dengan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau yang sudah menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua sidang jemaat GPD Saint Altar, Bapak Ibu Gembala, pelayanan semuanya Tuhan, Kau lindungi dan berkati. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.